Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Banyak orang pinter, tapi cuma bisa bicara. Banyak orang pinter, tapi jadi pengkritik pemerintah dalam nada sinis presiden. Artinya, yang dikumpulkan dalam pemerintah orang bodoh dong. Orang dungu itu. Kan logikanya begitu kan. Kecuali yang dimaksud Pak Prabowo adalah banyak orang pinter ngomong. Pinter ngomong lain dengan orang pinter yang ngomong. Orang pinter yang ngomong itu untuk memberi kritik. Tapi orang yang pinter ngomong doang, mereka adalah buzzer. Itu bedanya Pak Presiden. Presiden omongannya tai. Omon-omon. Ya orang-orang pinter itu cuma bisa bicara, cuma bisa kritik. Karena mereka bukan pemegang kebijakan. Mereka tidak berkuasa. Harusnya lu mikir pakai otak. Punya otak kan lu. Ngomongnya kayak gitu. Terkait masalah pengadaan beras, terus BBM, jembatan, lapangan kerja. Itu tugas lu. Lu seorang pemimpin, lu dipilih sama rakyat, dimandatin sama rakyat, dikasih kepercayaan sama rakyat untuk membereskan negara ini. Kalau ada orang-orang pintar mengkritik dan ngomong bahwa kebijakan lu nggak bener, cara-cara lu nggak bener, gaya mimpin lu nggak bener, itu hal yang wajar. Itu harus diterima, karena itu kritikan. Ini negara demokrasi, bangsat. Lu pikir ini negara bapak moyang lu apa? Mikir pakai otak, wo. Jangan omon-omon doang. Omon-omon aja. Yang kayak begini mau 2 periode, rusak negara. Bisa-bisa nih Indonesia semuanya isinya kelapa sawit. Habis semua ditebang-tebangin. Dan banyak korban, banyak yang mati, banyak yang meninggal. Ujung-ujungnya apa? Maaf, saya pikir kelapa sawit sama seperti pohon yang lain, kentut. Negara macam apa ini? Presiden prihatin sama orang pintar yang hanya bisa mengkritik. Saya malah prihatin sama orang bodoh yang hanya bisa berjanji 19 juta lapangan kerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Prihatin sama orang bodoh yang bilang sawit bisa gantikan hutan karena sama-sama ada daunnya. Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Prihatin sama orang bodoh yang membiarkan eksploitasi alam dan pembebatan hutan serta pertambangan. Prihatin dengan orang bodoh yang katanya kayu gelondongan hasil tumbang alami, padahal sudah jelas itu hasil gergaji. Prihatin sama orang bodoh yang bilang bencana Sumatera cuma mencekam di media sosial. Prihatin dengan orang bodoh yang bilang konsep zero mining adalah pandangan goblok. Prihatin dengan orang bodoh saat ada bencana malah dijadikan momentum pencitraan. Saya malah prihatin dengan orang bodoh yang katanya situasi bencana sudah membaik, padahal masih banyak yang belum dapat bantuan, bahkan kelaparan. Dan prihatin dengan orang bodoh yang sempat-sempatnya pungli di tempat bencana, padahal internet sudah digratiskan. Lagian ya, kritik itu harus, walau tanpa solusi. Biar apa? Biar kalian mikir. Tidak cuma digaji, tidak cuma duduk punya kekuasaan. Kalau kritik harus dengan solusi atau gagasan, terus apa gunanya kalian? Buat apa kalian digaji? Buat apa kalian punya kekuasaan? Kalian bilang, orang pintar hanya bisa mengkritik. Tidak bisa membangun jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras, tidak bisa menjamin LPG, tidak bisa menjamin BBM. Itu semua tugas kalian, bukan tugas orang yang pintar mengkritik. Sadar diri Pak. Bangun woy, katanya anti kritik. Tapi bukannya introspeksi, malah kepanasan. Kocak. Orang-orang pintar yang bisanya bacot doang, kayak si gendut. Omon-omon tai anjing gendut. Itu semua yang lu jabarin barusan itu kebijakan dan kewenangan pemerintahan. Bukan rakyat sipil yang lu salahin. Yang nyiptain beras juga petani, bukan pala lu. Lu harusnya kebijakan yang pro rakyat, bukan pro oligarki, pro pejabat-pejabat tai anjing. Pak Prabowo, lu jangan plagiat sama zamannya Jokowi.
bantuan presiden pakai dana APBN. Lu tolol. Jadi begini Pak, rakyat itu melakukan kritik terhadap pemerintah itu sebagai bentuk bahwasannya rakyat itu aware dan care terhadap negaranya. Bahkan dalam komunikasi politik klasik nih ya, dulu para politikus itu sebagai komunikator dan rakyat sebagai penerima pesan. Namun dalam perkembangan hari ini itu berubah setelah berkembangnya teknologi komunikasi dan sosial media. Rakyat bisa memberikan feedback langsung, tidak hanya sebagai objek. Di situ posisi rakyat bisa melakukan kritik terhadap pemerintah. Makanya ketika rakyat melakukan kritik terhadap pemerintah, dengarkan. Jangan banyak mengeluh. Permasalahan cari solusi itu tugas Bapak, bukan tugas rakyat. Kita hanya melakukan kontrol saja. Itu Pak. Kita coba lihat keadaan hari ini. Kalau kita baca statistik, tidak ada harapan sebetulnya. Karena 48% statistik terakhir dari saya baca riset dari indikator ya. 46-47% tidak percaya bahwa ada harapan dengan ekonomi. Demikian juga dalam politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa negara ini ada dalam ketidakpastian, itu real secara data, real secara emosi, bahkan real di dalam mimpi. Tidak ada lagi orang yang mimpinya itu, oh Indonesia bisa dihibur dengan bonus demografi, Indonesia bisa dihibur dengan demokrasi, Indonesia bisa dihibur dengan semua hal yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kami memberi sinyal kritik pada Presiden Prabowo, dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan pada negeri itu. Kita mulai membaca kegelisahan anak-anak muda yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029 karena menganggap bahwa dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kritik dari kami diucapkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat ke dalam republik ini. Hanya itu yang kita inginkan. Kita mau pastikan apa yang akan kita alami di 2026 nanti itu. Dalam keadaan semacam ini, statistik yang dibuat oleh teman-teman kami, Antoni, bikin riset yang dalam. Teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di kami. Hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan kami selama 5 tahun ini tidak berguna. Jadi kita coba baca perlahan. Setelah akhir tahun ada disaster. Apa yang akan terjadi?